adalah kisah tentang kutukan yang tak terlupakan. Kisah seorang wanita yang menantang langit dan bumi demi kehormatannya. Namun, setiap kutukan memiliki harga yang harus dibayar. Dan di akhir kisah ini, dunia menyaksikan bagaimana gelap dan terang saling bertarung. Inilah kisah legenda calon arang, sejarah awal mula adanya leak. Oh, leak yang itu ya? Yang dalam itu ya? Di rumah calon arang sedang duduk membaca lontar kuno, sementara Ratna Manggali berada di dekatnya dalam keadaan cemas. Sudah banyak merugikan desa dengan mantra-mantra yang dikuasai. Iya, lihat juga anaknya. Siapa sih yang berani menikahi dia dengan keturunan seorang dukun? Amit-amit saya. Ibu, mengapa desa ini selalu memandang kita dengan kebencian? Mereka mengucilkan kita. Bahkan, aku kesulitan menemukan seseorang yang mau menikah denganku. Mereka buta oleh prasangka, Ratna. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Jika mereka terus menghina kita, aku akan menunjukkan bahwa aku bukan orang yang bisa diremehkan. Ibu, jangan gunakan kekuatanmu untuk membalas dendam. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Cukup, aku tidak akan diam saat kita diinjak-injak. Jika mereka ingin melihat kekuatanku, maka biarlah mereka merasakannya. Calon arang pun memimpin ritual di tempat angker bersama murid-muridnya. Mereka mengucapkan mantra sambil menari dengan gerakan mistis. Wahai roh-roh alam semesta, datanglah, hancurkan mereka yang meremehkanku. Sebarkan wabah dan rasa takut di desa ini. Wabah pun mulai menyebar di desa. Warga desa yang merasakan wabah penyakit ini semakin parah pun telah khawatir dan gelisah. Wabah ini semakin parah, banyak yang jatuh sakit dan meninggal. Semua ini karena calon arang. Dia menggunakan ilmu hitam untuk mengutuk kita. Tapi siapa yang berani melawan dia? Dia terlalu kuat. Mereka menghina aku, menyebutku pembawa sial. Kalau mereka tidak menghormatiku, biarlah mereka merasakan penderitaan. Ibu, berhentilah. Jangan tambah penderitaan mereka. Mereka hanya takut. Diam, Ratna. Kau tidak tahu bagaimana sakitnya dihina dan dijauhi. Jika mereka tidak peduli padaku, aku pun tidak akan peduli pada mereka. Di sisi lain, Raja Airlangga pun cemas dengan keadaan yang dialami desa Dirah. Karena lama-kelamaan, wilayah kerajaan juga akan terkena dampaknya. Apa yang sebenarnya terjadi di desa itu? Wabah telah menyebar hingga mendekati wilayah kerajaan kita. Paduka, semua ini disebabkan oleh calon arang dari desa Dirah. Ia menggunakan ilmu hitam untuk menciptakan teror. Empu Baradah, hanya Anda yang bisa menghentikan ini. Apa yang bisa kita lakukan? Paduka, kekuatan calon arang terletak pada buku mantra miliknya. Saya akan mengirimkan murid saya, Empu Bahula, untuk menikahi putrinya. Dengan begitu, kita bisa mengambil buku itu. Lakukan apapun yang diperlukan. Hentikan teror ini. Baik, Paduka. Bahula,
datanglah ke desa Dirah dan nikahi anak calon arang yang bernama Ratna Manggali. Kenapa harus saya, Guru? Ini perintah dari Padukana agar wilayah kerajaan tidak terkena dampak dari ilmu hitam calon arang. Baiklah, Guru. Aku akan ke sana. Permisi, apa benar kamu Ratna Manggali? Iya, aku Ratna Manggali. Ada apa kamu mencari aku? Apakah kamu ingin menghakimi ibuku juga? Ratna Manggali, aku datang bukan untuk menghakimi ibumu. Aku melihat kebaikan dalam dirimu. Aku ingin menjadikanmu istriku. Benarkah? Tapi ibuku... Aku tidak peduli apa kata orang. Cintaku tulus. Di desa Dirah, Ratna Manggali terlihat bahagia setelah menikah dengan Pu Bahula. Namun, ia tidak menyadari rencana suaminya. Suamiku, aku senang akhirnya bisa meninggalkan kehidupan penuh kesepian ini. Tapi, aku khawatir tentang ibuku. Jangan khawatir. Aku di sini untukmu. Katakan, apa rahasia kekuatan ibu? Buku mantra ibuku sangat penting baginya. Tanpa itu, ia tidak bisa melakukan apapun. Pu Bahula pun diam-diam mencuri buku mantra tersebut pada malam harinya. Keesokan harinya, calon arang mengetahui kalau bukunya telah hilang dan mengetahui siapa yang mengambilnya. Kemudian, ia pun menghadapi Pu Baradah di tempat angker. Pengkhianat! Kau bersekongkol dengan muridmu untuk menghancurkanku. Calon arang, kekuatanmu telah membawa penderitaan bagi banyak orang. Kini waktunya kau bertanggung jawab. Mereka pun bertarung hebat dengan kekuatan dan senjata masing-masing sampai akhirnya calon arang terjatuh lemah. Menyerahlah calon arang. Kali ini kau akan kalah dengan ini. Kau mungkin menang. Tapi ilmu ini tidak akan pernah hilang. Aku bersumpah, murid-muridku akan menyebarkannya. Setelah kematian calon arang, masyarakat mulai hidup damai kembali. Walaupun beberapa murid calon arang melanjutkan ajarannya secara diam-diam. Sejak saat itu, ilmu leak menjadi bagian dari tradisi spiritual Bali. Ia mengajarkan bahwa kekuatan besar harus digunakan dengan hati yang bersih.